Kemudian yang keempat tipsnya, tawassul dengan amal saleh. Ini juga penting. Anda supaya tidak kena penyakit, tidak kena masalah, atau Anda sudah kena masalah pun, Anda sedang sakit, Anda mau selamat, tawassul dengan amal saleh. Apa itu tawassul, Ustaz? Kita menjadikan amal saleh kita sebagai perantara supaya kita bisa selamat. Ya, Anda pernah dengar hadis Bukhari, bagaimana 3 orang kata Nabi SAW terkurung dalam sebuah gua. Ini tips yang keempat ini. Selalu bertawassul dengan amal soleh, selalu dekatkan diri kepada Allah SWT dan niatkan amal soleh yang sedang kita kerjakan itu menjadi penyebab kita bisa selamat gitu. Walaupun kita belum tertimpa ya, seperti itu. 3 orang ini kata Nabi SAW masuk dalam gua, kemudian hujan deras. Pada saat hujan deras mereka berlindung dalam satu gua. Kemudian ada satu batu besar jatuh dari atas, menimpa pintu gua tersebut. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka salah satu dari mereka mengatakan, sepertinya kita harus saling menyebutkan, atau kita menyebutkan amal soleh kita yang paling kita unggulkan, yang pernah kita kerjakan masing-masing. Semoga dengan itu Allah bisa keluarkan kita dari gua ini. Apa yang terjadi? Yang pertama mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu, ya, aku ini memiliki seorang wanita yang aku sangat sukai. Dan setiap kali ketemu aku selalu ajak dia untuk berzina. Bahkan aku siap memberikan dia uang apapun yang dia minta. Tapi dia selalu nolak. Sampai satu waktu dia akhirnya butuh karena untuk membiayai keluarganya yang sedang sakit. Maka dia pun datang lalu saya memberikan syarat, akhirnya dia menyerahkan dirinya. Pada saat dia sudah menyerahkan dirinya dan aku sudah berada di antara kedua pahanya. Tinggal meletakkan kemaluan di kemaluan saja. Berzina, wa na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan buruk ini. Maka pada saat itu dia mengatakan, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Jangan kau letakkan cincin kecuali pada tempatnya. Tidak boleh karena belum halal. Maka aku pun meninggalkan dia karenamu ya Allah. Kalau itu aku lakukan karenamu, keluarkan kami dari gua ini. Tiba-tiba batu itu pecah. Nggak masuk akal itu. Tapi bisa terjadi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan, ya Allah, engkau tahu aku memiliki kedua orang tua. Aku selalu bakti sama mereka. Setiap hari aku pulang dari gembala kambing, aku bawain susu. Lalu aku dinginkan, lalu aku minumkan kedua orang tua aku. Gitu kan? Satu waktu aku pulang, mereka sudah tertidur. Akhirnya aku pun menunggu dari malam sampai pagi memegang susu itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan anakku sampai menangis-menangis di kakiku. Ya. Karena mereka pun kehausan minta susu tersebut. Tapi aku tidak memberikan karena kedua orang tua aku lagi tidur. Aku menunggu mereka sampai pagi, sampai mereka bangun. Dan setelah itu aku berikan kepada mereka susu tersebut. Jadi dia tidak bangunkan, bu, ayah bangun, maaf saya telat, ini susunya. Enggak. Karena untuk menjaga perasaan mereka kedua orang tua, maka dia tidak bangunkan. Coba bayangkan. Kalau itu amal soleh, engkau terima ikhlas karena ya Allah, keluarkan kami dari gua ini. Pecah lagi batunya. Tapi belum bisa keluar nih. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu aku pernah punya seorang pegawai yang bekerja denganku, tapi tiba-tiba dia pergi. Dia pergi tanpa sebab gitu. Dia pergi tanpa sebab. Maka pada saat itu, ada gaji dia yang belum diambil. Maka aku kelola gajinya. Belikan beberapa hewan ternak, lalu kemudian aku kelola. Sehingga menjadi banyak hewan tersebut. Beberapa waktu setelah itu dia datang, lalu mengatakan, wahai Tuhan, Anda bertakwalah kepada Allah, Anda tahu saya masih punya hak pada Anda. Berikanlah. Maka aku pun mengatakan, apakah kau lihat lembah itu? Dia mengatakan, iya. Ambillah. Pergi ke sana dan ambillah. Gitu kan. Ambil itu. Ya, diambil. Pada saat disuruh ambil, teman-teman sekalian, kata orang ini, dia pun mengambilnya tanpa meninggalkan satu ekor pun untukku. Maka kalau itu adalah amal yang soleh yang kau terima, Allah keluarkan kami dari gua ini, maka pecah batu tersebut, lalu mereka bisa keluar dari gua itu. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Bertawassul. Teman-teman, sering sedekah, sering istighfar, bakti dengan orang tua, jadikan tawassul. Ada hal yang saya ingin titik beratkan di poin ini. Ya, dari buku Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ini juga buku saya rekomendasikan. Ini bukan tulisan saya dan saya tidak kerjasama juga sama penerbit ini. Tapi karena saya buku ini melihat bagus, ya kita rekomendasikan. Di sini teman-teman banyak sekali hal manfaat yang bisa Anda ambil. Luar biasa penulis ini, Allah berikan taufik untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kepada orang gitu ya. Beliau mengatakan, Ibnu Al-Ja'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya sedekah benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Ya. Pintu keburukan. Kemudian beliau mengatakan, Umar bin Khattab berkata, radhiyallahu anhu, sesungguhnya amal itu saling berbangga-bangga dan sedekah mengatakan saya adalah yang paling baik di antara kalian. Tapi ada yang menarik di sini teman-teman, beliau mengangkat kisah nyata tentang sedekah.
Yang beliau sebutkan dari Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq berkata, saya pernah mendengarkan Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ditanya oleh seseorang, wahai Abu Abdurrahman, sebuah luka yang mengeluarkan nanah dari lututku telah 7 tahun lamanya. Dan sungguh saya telah mengobatinya dengan berbagai pengobatan dan saya telah menanyakan kepada beberapa dokter, namun tidak ada gunanya bagi saya. Dia berkata, pergilah ke suatu tempat di mana manusia membutuhkan air padanya, lalu galilah sumur di sana. Karena Allah saja. Supaya orang mengambil manfaat dari air sumur itu. Karena saya berharap di sana muncul mata air hingga darah lukamu itu bisa berhenti. Artinya dengan kau lakukan itu semoga saja kau bertawassul Allah sembuhkan lukamu. Lalu orang itu melakukan saran tadi maka dia sembuh dari sakitnya dan segala puji bagi Allah. Ya. Al-Baihaqi juga berkata dalam makna yang seperti ini juga terdapat kisah Syekh kami Al-Hakim Abu Abdullah rahimahullah di mana wajahnya telah luka dan dia berobat dengan berbagai macam pengobatan namun luka tersebut belum juga sembuh hingga kira-kira setahun lamanya. Lalu dia memohon kepada seorang ustadz namanya Imam Uthman As-Sabarani agar mendoakan kesembuhan untuknya dalam majlisnya di hari Jumat. Lalu sang ustadz mendoakannya dan sebagian manusia mengaminkan doanya. Ketika tiba hari Jumat berikutnya, seorang wanita datang majlis. Dalam majlis dilemparkan selembar kertas kepadanya berisi perintah agar dia pulang ke rumahnya. Lalu dia bersungguh-sungguh untuk berdoa untuk Al-Hakim Abu Abdullah pada malam tersebut. Al-Hakim Abu Abdullah kemudian dia bermimpi melihat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, katakanlah kepada Abu Abdullah agar dia memberikan air kepada kaum muslimin. Lalu saya membawa selembar kertas tersebut kepada Al-Hakim dan kemudian dia memerintahkan untuk membangun saluran air di depan rumahnya, dan ketika mereka selesai membangunnya maka dia memerintahkan untuk menumpahkan air ke dalamnya dan melemparkan es ke dalam air. Lalu orang-orang memanfaatkan air dari sumur tersebut untuk kebutuhan minum mereka, dan tidak lewat dari seminggu terlihat kesembuhan lukanya dan lenyaplah luka tersebut. Lalu kembalilah wajahnya seperti sedia kala dan dia hidup setelah kejadian itu beberapa tahun. Dan sekian banyak. Di sini ada juga sedekah menjadi penyebab sembuhnya seorang ibu. Ya, ada lagi kisah yang lain. Allah menyembuhkan dari kanker dan sebabnya adalah sedekah. Itu kisah-kisah nyata yang diangkat oleh beliau. Ya. Kemudian selamat dari kejadian tragis karena sedekah. Ya, para dokter sudah mengatakan, ini cerita yang lainnya, harapan sudah tidak ada, namun sedekah berkata harapan kesembuhan masih ada. Ini kisah nyata ya, diangkat oleh beliau. Kisah-kisahnya cukup banyak. Kemudian batu ginjal sembuh karena sedekah. Kisah-kisah nyata. Kemudian sebuah rumah yang tidak pernah dimasuki oleh dokter karena sedekah. Mereka punya kotak amal yang semua keluarga bersedekah di situ, lalu disedekahkan setiap sudah terkumpul gitu. Kemudian sedekah dan disipkan adalah obat dari kemandulan. Ya. Dan sekian banyak kisah-kisah yang diangkat oleh beliau di sini ya. Karena melihat waktu saya ringkaskan. Begitu juga dengan tawassul dengan istighfar, teman-teman sekalian, memperbanyak istighfar. Ya. Perhatikan sabda Nabi SAW ini luar biasa gitu. Hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, "Man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fir syiddah." Siapa yang rutin berdoa kepada aku di kala lapang, di kala sehat, ya, di kala lagi kaya, lagi nggak ada masalah, niscaya aku akan mengabulkan doanya di kala dia lagi susah. Jadi tips supaya kita diterima doanya pada saat lagi susah adalah kita justru berdoa di saat lapang. Wa man sa'alani a'taituhu, dan siapapun yang minta pasti aku akan berikan, kata Allah. Wa man tawadha'a li rafa'tu, dan siapa yang merendah karenaku maka aku akan mengangkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu, dan barang siapa yang mencurahkan diri beribadah untukku maka aku akan mengasihinya. Wa man istaghfarani ghafartu lahu, dan siapa yang memohon ampun aku pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Ini luar biasa gitu. Tawassul dengan amal saleh termasuk istighfar adalah hal-hal yang luar biasa. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh tentang masalah ini. Tapi di sini ada yang menarik adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Hanifah rahimahullah tentang masalah seorang sahabat yang sempat datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama berumah tangga tapi tidak punya keturunan. Kata Nabi SAW, mana kau dari dua hal yang menjadi penyebab keturunanmu ada, mandulmu akan hilang, dan kau akan dimudahkan urusan, istighfar dan sedekah. Maka orang itu pun mengamalkan, kemudian dia dikaruniai sekian banyak anak. Nah, ini luar biasa teman-teman sekalian ya. Tentu kalau bukan karena melihat waktu saya akan panjang lebar, ini pun butuh bahasan sendiri. Dan ini sudah kami bedah buku ini, judulnya Keajaiban Sedekah. Ada juga di khutbah Jumat. Juga pernah kami bahas, dan ini sudah Anda bisa dapatkan di playlist di YouTube insya Allah, Keajaiban Istighfar. Perbanyak tawassul dengan amal saleh.